Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat berjumpa di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega yang akan saya bagikan bersama-sama. Kali ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik memahami makna doa Bapa kami. Kali ini kita akan melihat bagian yang kedua dari doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada gereja Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk dihafal, diketahui, tetapi kita harus mengerti makna di dalam setiap kata-kata doa Bapa kami ini. Kali ini saya akan membahas makna doa Bapa kami bagian yang kedua, yaitu mengenai kalimat datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Datanglah kerajaanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, datanglah kerajaanmu, jangan kita artikan, jangan kita membayangkan bahwa kerajaan Allah itu berbentuk fisik. Ya. Jangan kita membayangkan kerajaan Allah itu akan turun ke bumi, di mana kita melihat ada raja yang duduk di tahta kerajaan. Ada para tentara sorga, malaikat yang mengiringi raja yang duduk di atas tahta itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah yang dimaksud ini bukan kerajaan Allah dalam bentuk fisik. Ya, seperti kerajaan-kerajaan dunia lainnya. Ada singgasana, ada rajanya yang duduk di tahta, ada sejumlah besar pasukan. Tidak, Bapak Saudara. Ya. Datanglah kerajaanmu yang Tuhan Yesus utarakan dalam doa Bapa kami. Ini berbicara tentang sebuah sistem pemerintahan yang Allah kendalikan. Satu sistem yang dikerjakan Allah di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ini berbicara tentang pemerintahan Allah, ya, yang harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah di mana Yesus sebagai Raja memiliki kuasa, memiliki hak untuk memerintah kehidupan orang-orang percaya. Jadi jelas sekali di sini bahwa Tuhan menginginkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Kita belajar untuk mengizinkan Allah memerintah dalam kehidupan kita. Menghadirkan pemerintahan Allah dalam kehidupan kita, di mana Yesus sebagai Raja itu mengendalikan kehidupan kita selama kita di bumi ini. Jadi jelas, ya, kata datanglah kerajaanmu ini berbicara bahwa kita harus belajar untuk mengizinkan Allah hadir dalam kehidupan kita, memerintah, berkuasa
di dalam setiap kehidupan kita. Berkuasa, memerintah, mengendalikan jalannya kehidupan kita. Jalannya cara berpikir kita. Jalannya dalam bersikap. Jalannya dalam berperilaku. Semuanya harus dalam kendali otoritas Tuhan. Itulah yang dimaksud, datanglah kerajaanmu. Menghadirkan, mengizinkan Allah memerintah kehidupan kita. Oleh karena itu kalimat selanjutnya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita perlu mengizinkan Allah sebagai Raja itu memerintah kehidupan kita. Ya. Kita hidup bukan sesuai kehendak kita. Kita hidup bukan sesuai keinginan pikiran kita. Tapi kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini ada kaitannya dengan bagian yang pertama yang mengatakan Bapa kami yang di surga. Ya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengakui Tuhan kita itulah Bapa yang harus mengendalikan, memerintah kehidupan kita. Sebagai anak Allah, kita harus tunduk dengan otoritas Bapa. Kita harus tunduk dengan aturan Bapa. Sebagai anak, mari kita izinkan Bapa kita sebagai Raja yang mengendalikan, yang mengatur setiap kehidupan kita. Biarlah kehendak Bapa di surga yang sebagai Raja dalam kehidupan kita mengendalikan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kehidupan kita sudah benar-benar sepenuhnya diperintah oleh Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah benar-benar ada dalam kendali, dalam kekuasaan Tuhan? Atau sebaliknya dalam kehidupan kita seringkali berjalan menurut kehendak kita. Berjalan menurut keinginan kita. Berpikir menurut keinginan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita mesti belajar belajar menghadirkan pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Menghadirkan kerajaan Allah, di mana Allah saja yang memerintah kehidupan kita. Yang mengendalikan setiap sendi-sendi kehidupan kita. Itulah anak-anak Allah yang benar. Sebagai anak-anak Allah yang benar, kita izinkan hanya Yesus saja yang mengendalikan, mengatur, mengarahkan kehidupan kita. Kita mesti belajar kepada Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus menjadi manusia, menjalankan misi menyelamatkan manusia, seluruh kehidupan Yesus di muka bumi, sepenuhnya dia dalam kendali Allah Bapa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selalu dalam kehendak Bapa di surga. Bahkan dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia mau menghadapi hari kematiannya, dia berdoa. Awal doanya dia berkata, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di situ Yesus berbicara menurut kehendaknya. Di situ Yesus berbicara menurut keinginannya. Tapi kita perhatikan, pada akhir kalimat doa Tuhan Yesus, dia berkata apa? Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya apa? Di sini Tuhan Yesus belajar untuk menundukkan dirinya di atas kehendak Bapa. Yesus belajar untuk mengizinkan Allah yang memerintah keinginannya. Mengizinkan hanya kehendak Bapa saja yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya izinkan Allah memerintah hidupmu. Izinkan Allah sebagai Raja mengendalikan hidupmu. Biarlah kehendak Bapa kita di surga yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Jadilah anak-anak Bapa yang selalu hidup dalam kendali perintah Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk
menundukkan diri di atas pemerintahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk jadi berkat. Salam.